Yaralara bahashire matakarala. Yanarala hatakoyo no shini kiaralara bataku. Sakanala mataka yaralara batuku yanama. Yanara sikine masunda karala yarala matakarala matakarala. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yarala matakarala mataku sikine. Yarala mataku yarala mayarala mataku. Yarala mayarala sandara mayarala nama. Yarala masandu yarala mayarala. Yarala mahaye rini matakayana. Yarala masakayana rana mataku. Yarala rasi rana mayarala. Yarala marana Yarala masakayana, Yarala rasakayana, Yarala rasakarayana, Yarala ramu, Yarala masakayana, Yarala rasakayana, Yarala radara maka. Yarala sikine, yarala namo, ramaya darama, kita yarala suka, urala mata kayana, yarala ranama, yarala ranamu, yarala ramu, yarala rana yarala. Yarala mase, yarala raya, kuraya bahayala, yarala mairiba, yarala marana, yarala madu, yarala nasikaya, yarala matarala, yarala kaku. Ira asikaya nira, urala mata kadala, nirala mata kaya rala suka, urala mata kala mata kala mata kala nabu, yarala ramadu, irala rada rasikara nabu, rala naya, yarala narala mata kuriala. Irala masada kayara, irala ramada kayara, irala masada karala, ina urado, irala mase, narala rapaya, urala masada rala, irala mata karala. Kurala mata kaya lala, amirala mata kaya lala marana maradu, irala rana rana radu, yarala sikarala, bete karana rahaya namu, rala raya rama, yarala santa kara, rana mata kalamu. Kaya panarala marana kalararu, ikerele mata kaya,
surula rada Bandakara lahaya rada Kirana mata kurya larasi Mandaru mata kaya ralara Mare ora Yara sikara mata Yara sikara lara Yanadoro sitare namata Kita karala mata karalara Yara hasidora ramata Yara hora shekere mato Ya hasikaralata Hidora mata kayara Ya handare neshite kiara namata Yanara sukura sata karalasi Manta Koreala sekaya nama Yaron soto korata kiana Urama sekirete pangkurimu Yarama hantu korono moshitaka Kurahashita karalama Yaraha sukuru montakanama Kina kata kurumoshiki Shikire mata kayara Sikara hashudokono Sekine kana halana Sakarana madinana. Taruh tanganmu di dadamu saudara. Katakan dalam nama Yesus, biar tumbuh semua potensi ilahi yang Tuhan taruh dalam hidupku. Dalam nama Yesus, hidupku ini tanah yang paling subur bagi setiap perkataan Tuhan yang ditaburkan dalam hidupku, dan semua tumbuh, berbuah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau bicara sesuatu pagi ini, sesuatu yang mengubah hidup kami dan yang membalikkan keadaan. Demi nama Tuhan Yesus, ubah dan berkati kami tanpa terkecuali. Dan semua kita berkata amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya diminta mendoakan satu kompleks perumahan. Ada saudara kita yang diberi tanggung jawab untuk mengelolanya. Saya diminta untuk mendoakan. Awalnya tidak ada sesuatu yang spesial, kita hanya ngobrol, bicara, sharing, dan kemudian saya ajak berdoa. Pada waktu kita mulai berdoa, Tuhan bicara sesuatu. Dan Tuhan berkata begini, bukankah dari awal ketika proyek ini ada, itu sebenarnya karena aku. Aku menjanjikan untuk memberkati, dan aku memberikan tanah ini untuk anakku diberkati dan jadi berkat. Lalu kemudian Tuhan bicara sesuatu yang akhirnya membuat saya melihat sesuatu kebenaran, dan itu yang Tuhan berkata, ajarkan kepada anak-anakku. Pada waktu itu Tuhan berkata kepada saya, berkata, beritahu anakku ini, jalan aja ke tanah yang aku sudah berikan ini, dan katakan kepada tanah ini, kamu harus menghasilkan. Kamu harus menghasilkan. Kamu jadi tanah yang mahal. Kamu dapat pembeli-pembeli yang terbaik.
harus menghasilkan. Saya berkata, aku dikira sesat Tuhan, berdoa kok kepada tanah. Tuhan bilang, aku tidak minta kamu berdoa kepada tanah, tapi perintahkan tanah untuk menghasilkan. Saya cuma ceritakan begitu, tapi kemudian muncul sekian banyak ayat. Dan Tuhan berkata, lihat aku pernah bicara ini, aku pernah bicara ini, aku pernah bicara ini. Dan tiba-tiba semua connect menjadi satu. Saya mau bagikan itu kepada saudara. Saya akan beri beberapa ilustrasi yang saya harap membantu saudara untuk mengerti, memahami akan hal ini. Saya mau ajak kita belajar tentang kekuasaan atau kuasa yang namanya daya cipta, yang di dalam satu takaran tertentu Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Saya tidak berkata bahwa kita sama dengan Tuhan, sama sekali tidak. Bagaimanapun Dia pencipta dan tetap kita ini cuma ciptaan. Tetapi kita diciptakan pada mulanya serupa dan segambar dengan Dia. Nah, di dalam keserupaan dan segambar dengan Dia itulah, dalam satu kadar tertentu yang sangat kecil dibandingkan Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan, kuasa, otoritas, daya cipta yang luar biasa. Saya ingin semua kita mengerti akan semua otoritas, kuasa, daya cipta itu yang Tuhan berikan dan Anda mesti praktekkan dalam hidupmu. Mari kita lihat beberapa ayat dulu. Saya harap dengan perlahan saya jelaskan akan memberikan pengertian yang utuh kepada saudara. Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Lihat pada ayat yang ke-63. Yohanes 6 ayat yang ke-63. Yesus berkata begini, Rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kalimat pertama dia berkata begini, rohlah yang memberi hidup. Kata hidup di sini dari kata Yunani yang artinya vitalitas. Nah, saya harap Anda mengerti bedanya orang hidup dengan orang hidup. Ada orang yang hidup sekedar hidup, ada orang yang hidup tapi di dalamnya dia punya vitalitas. Saya melihat ada orang-orang yang sakit dalam keadaan koma di rumah sakit. Kalau Anda melihat mereka, dokter berkata dia masih hidup. Keluarganya berkata dia masih hidup. Tidak ada orang yang meratap seakan-akan dia sudah mati. Tetapi orang yang sakit, terlentang koma di rumah sakit, dia hidup sekedar hidup. Dia tidak punya vitalitas. Tapi ada orang-orang yang sangat punya vitalitas. Dan saya mau katakan Tuhan ingin setiap orang percaya, kehidupan kita adalah kehidupan yang punya vitalitas. Amen, saudara. Nah, dari mana didapatnya? Lihat kalimat berikutnya. Dia berkata, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, nah kata perkataan-perkataan itu sebetulnya bukan logos, tapi rema, the spoken word, firman yang Tuhan ucapkan buat saudara. Firman yang khusus disampaikan buat saudara. Makanya setiap kali Anda membaca Alkitab, Anda mendengar khotbah seperti ini, mesti berdoa, Tuhan beri aku rema. Sebab kalau hanya pengetahuan, saudara, itu akan membuat orang jadi sombong. Dan akhirnya Anda tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Tuhan.
Tapi kalau itu bentuknya rema buat saudara, itu yang mengubah kehidupan kita. Dia berkata, perkataan yang aku katakan kepadamu, itu bukan logos biasa, tapi itu rema, firman yang diucapkan, firman yang disampaikan khusus buat saudara. Dan dia berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh, dan dia berkata hidup. Kata hidup yang kedua di sini dari kata zoe, yang artinya kehidupan yang ilahi, kehidupan dari Tuhan sendiri. Jadi di dalam rema itu ada roh Tuhan yang kerja, dan di dalamnya ada kehidupan Tuhan yang dimasukkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau itu kehidupan Tuhan yang dimasukkan dalam kehidupan kita, itu yang melahirkan sebuah vitalitas dalam hidup kita. Coba Anda fahami dulu, saya mau ulang lagi dengan cepat, Anda fahami dulu, supaya orang ngerti bagaimana sih Tuhan itu kerjanya. Karena bedanya Musa dengan orang Israel apa? Alkitab berkata, kepada orang Israel, Tuhan itu tunjukkan perbuatannya. Kepada Musa, dia ceritakan jalan-jalannya. Musa diberitahu caranya bagaimana. Musa diberitahu mekanisme kerjanya seperti apa. Orang Israel hanya produk jadinya. Dan itu beda sekali. Kalau Anda dan saya masuk ke restoran, ya ini bedanya. Orang yang tidak pinter masak dan tidak peduli soal masakan, dia berkata, pokoknya saya ingin makan yang enak. Saya suka dengan masakannya, saya datang ke sana, saya nikmati. Tapi kalau orang ini seorang pengusaha, dan dia punya seorang yang jago masak, dia akan mencoba untuk ketemu dengan kokinya. Dan dia mencoba bertanya, bagaimana caranya, resepnya apa, kok bisa menghasilkan masakan seperti ini. Kalau Anda hanya puas dengan hasilnya, saudara menjadi konsumen. Tapi kalau Anda ngerti cara membuatnya, saudara jadi produsen. Nah itu bedanya. Oke? Jadi kalau kita mau ngerti mekanisme kerja Tuhan, itu akan membuat Anda dan saya suatu hari kelak bergerak dengan Tuhan itu jauh lebih gampang. Karena sudah ngerti, oh dia begini loh kerjanya. Oh dia pakai hukum-hukum seperti ini. Hatinya itu begini sebenarnya. Itu membuat kita ngeflow, bergerak, ngalir dengan Tuhan dengan jauh lebih ringan. Sekarang saya mau ulang lagi. Tuhan berkata begini. Dia berkata bahwa rohlah yang memberikan kepadamu vitalitas. Dan rema yang kukatakan kepadamu, itulah yang dia berkata roh itu dan kehidupan ilahi. Dengan kata lain, setiap kali kita mendapatkan rema dari Tuhan, setiap kali ada the spoken word, ada perkataan yang diucapkan Tuhan langsung buat kita, di dalamnya itu ada zoe-nya, ada kehidupan ilahinya yang menghasilkan vitalitas yang luar biasa. Nah, dengan ini Anda akan bisa mengerti yang dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-11. Silakan dibuka. Ibrani pasal yang ke-11. Kalau Anda sampai ke Ibrani pasal 11, lihat pada ayat yang ketiga. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti. Kata mengerti artinya itu kecerdasan rohani. Orang Kristen yang tidak cukup cerdas rohnya, pengertiannya akan cetek sekali. Tapi kalau Anda punya pengertian roh, Anda akan ngerti begitu banyak. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Nah ini bukan logos, tapi ini rema, the spoken word, perkataan firman yang diucapkan. Saya ulang lagi, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh rema Allah sendiri. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang berwujud sekarang ini,
telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Alkitab tidak berkata terjadi dari yang tidak ada, dari yang tidak kita lihat. Nah, saya mau berkata begini, tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Siapa yang bisa melihat udara? Gak ada kan? Tapi tidak berarti bahwa udara tidak ada. Dengan mata telanjang Anda tidak bisa melihat bakteri atau kuman. Tapi tidak berarti itu tidak ada. Ketika angin berhembus, Anda tidak bisa melihat angin. Tapi semua kita tahu angin itu ada. Di dalam Tuhan ada begitu banyak hal yang tidak dapat kita lihat. Bahkan kemudian kita tidak bisa merabanya. Tapi tidak berarti bahwa itu tidak ada. Yang tidak bisa kita lihat adalah di sekitarmu ada begitu banyak berkat yang tersedia buat Anda. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Bahwa ada begitu banyak anugerah, kemurahan, berkat Tuhan, kesehatan, keberhasilan, intelek, semua kekayaan surgawi tersedia buat kita, tapi kita tidak bisa melihatnya. Dan Alkitab berkata, rema itulah firman yang diucapkan itu membuat kita bisa menjadikan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dan bisa kita sentuh. Nangkap saudara? Sederhana. Rema, the spoken word, firman yang diucapkan, itu tok. Itu yang membuat yang tidak kelihatan tapi ada. Jadi sadarkah kita berapa banyak yang tidak terlihat? Berapa banyak? Dan sekarang saya mau tanya, ada berapa banyak yang sudah tersedia, hanya kita tidak melihatnya? Dari yang tidak terlihat itu, karena rema jadi kelihatan. Yang lagi berdoa cari istri, sudah ada. Tapi Anda belum melihatnya. Atau melihat kejurusan yang salah. Yang utangnya belum kebayar. Duit untuk ngelunasi utangmu bahkan lebih dari cukup. Sudah ada. Mana Pak? Anda belum lihat. Kalau Anda bertanya, mana Pak? Kalau sudah lihat, Anda tidak akan bertanya. Tapi untuk menjadikan yang tidak ada ini menjadi ada, yang tidak kelihatan menjadi kenyataan. Dengan apa saudara? Firman yang diucapkan. Itu roh, dan di dalamnya ada zoe, kehidupan yang ilahi. Sekarang mari kita lihat lebih jauh. Bentuknya seperti apa? Konkretnya. Bilangan pasal 20. Bilangan pasal yang ke-20. Lihat mulai ayat yang kedua. Bilangan 20 ayat yang kedua. Udah? Sekarang kita lihat. Saya baca sampai ayat 8 saja. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Heran ya, orang kok hobinya ngutuki dirinya sendiri. Dan saya beritahu saudara, semua yang ngomong begini nih saudara, betul-betul mati di padang gurun akhirnya.
tidak ada satupun yang masuk tanah Kanaan. Musa punya kesalahan ngeladeni bertengkar. Kalau Alkitab berkata mereka memaki-maki Musa, itu Musanya diam. Tapi karena mereka bertengkar dengan Musa, bertengkar artinya dua belah pihak terlibat. Musa kepancing emosinya. Orang paling lembut hatinya pun kena. Makanya kalau ada orang ngamuk emosi dengan Anda, jangan kepancing, Anda rugi sendiri, saudara. 4. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Ngawur kalau ngomong. Akhirnya celaka betul. Yang bukan tempat menabur, tanpa pohon arah, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Ngomel aja. Ayat 6. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, perhatikan ayat 8, ini perintah Tuhan. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Terus perhatikan. Katakanlah di depan mata mereka. Katakan kepada siapa? Kepada bukit batu itu. Bukan ke orang, bukan ke yang lain. Ini bukan berdoa loh, ini memperkatakan. Katakanlah kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Nyanya itu menunjuk kepada siapa? Bukit batu itu. Karena nyanya, N-nya kecil. Saya ulang lagi. Katakanlah kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air. Dari bukit batu itu bukan Tuhan mengeluarkan. Tuhan ngomongnya engkau mengeluarkan. Tuhan itu rendah hatinya luar biasa. Padahal semua itu dari dia kan. Tapi dia mau ajari Musa sesuatu prinsip ini. Sayangnya nggak taat. Emosi, pahit. Dia hajar 2 kali. Memang keluar airnya. Tapi membuat Musa tidak masuk Kanaan. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka. Dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Sayangnya Musa nggak taat. Tapi ini prinsipnya. Air itu sudah ada. Bukit batu itu punya air di dalamnya. Tapi tidak terlihat. Dan Tuhan ngajari Musa. Ngomong. Katakan kepada bukit batu itu. Supaya diberi airnya. Maka engkau akan mengeluarkan air dari bukit batu. Lihat tuh. Yang tidak terlihat. Belum tentu tidak ada. Mana Pak? Memang nggak terlihat. Dan belum terlihat. Saudara harus membuat itu. Dalam kehendak Tuhan. Menjadi kenyataan. Caranya apa? Pakai cara Tuhan. The spoken word. Rema. Karena Musa diperintahkan. Bicara kepada bukit batu. Saudara, saya beritahu ya, orang dunia saja sebetulnya ngerti prinsip ini. Coba Anda ke pasar deh, kapan-kapan. Pagi-pagi banget. Ya beli apalah, sayur atau buah gitu ya. Kalau Anda ini pelanggan pertama, ibu-ibu itu ngerti. Duitmu diterima, radang gila nih sih. Terus begini, laris. Ya pernah lihat gitu kan saudara? Sebetulnya bukan duitnya ditempelkan. Ini loh. Coba dia bilang, orak payu. Enggak toh? Bukan soal ini, apa ini, enggak masalah. Ya, saya tidak mengajari saudara untuk nempelingi suamimu dengan duit berkata, duit. Jangan saudara ya. Jangan.
Tapi prinsipnya, ini orang dunia ngerti loh. Mesti ngomong sesuatu nih. Amen. Ada satu tabloid cerita, seorang artis sinetron. Dia itu punya tanah kecil. Yang beli tanah kecil aja susah payah, hampir nggak terbeli. Di sebelah dia ada tanah gede. Nggak tahu punya siapa. Katanya tiap kali dia manjat pohon di dekat di tanah dia, sambil melihat ke seberang, ke tanah sebelah. Sambil ngomong, wah tanah, kamu kok nggak diurus ya, kesian. Ikut aku aja tanah, daripada nggak diurus sama yang punya. Sekian waktu kemudian jadi milik dia. Kalau orang Kristen malu-maluin, ya Tuhan, aku katanya anakmu, hidupku nelongso, punya tanah ukuran 2x3 tok. Memang kuburan saudara 2x3, 2x30 misalnya gitu. Yang sebelah sekian hektar, bukan punya aku, memang nasibku begini loh. Omongannya jelek. Tapi kalau kita bisa ngerti rahasia ini, Tuhan perintahkan Musa, kamu katakan kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya, kamu akan keluarkan air itu dari bukit batu itu. Luar biasa loh. Dan itu sebenarnya otoritas daya cipta dalam satu level tertentu yang Tuhan berikan buat saudara. Siapa yang ingin apa yang Tuhan sediakan yang belum kelihatan akan menjadi kelihatan dan nyata. Nanti kita praktek saudara, ngomong. Dan jangan hanya di kebaktian tok, sampai rumah begitu, apapun. Anda masuk toko berkata gini, laris, dagangan entek semua, keluar, dagangan semua keluar, ganti baru. Aku wis bosen, laris semua pergi. Sudah 2 bulan orang payu-payu, keluar kau dalam nama Yesus. Uang masuk, kau keluar. Lah gitu saudara. Bukan keluar, rampok datang malah repot. Jangan saudara, harus tepat ngomongnya. Kau keluar, uang masuk, gitu. Nanti keluar dirampok malah repot saudara. Pak malah kerampokan, salah ngomong ternyata. Kita perlu punya kecerdasan roh saudara. Saya harap Anda nangkep ini. Lihat Yesus ngajari apa. Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11. Lihat mulai ayat 12 sampai 14. Markus 11. Markus 11 ayat 12. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ada yang aneh memang saudara. Betania kan tempatnya Marta yang suka melayani dan pinter masak. Kok bisa Yesus pulang meninggalkan Betania kelaparan? Mungkin Marta masaknya terlalu rumit sehingga belum jadi. Atau mungkin Marta masak sesuatu yang salah. Misalnya kayak cabai bawang, itu mungkin Tuhan berkata, ya udahlah kita pergi aja lah, biarkan itu urusannya Lazarus. Dan dia pergi dan tanpa makan hari itu. Dia bilang, Mesir aku tak suka. Coba kalau Marta berikan pagi itu soto, Yesus tidak akan kelaparan keluar dari Betania. Sesederhana itu kadang-kadang saudara. Ayat 13. Kalau Tuhan Yesus lahirnya di Semarang, dia tidak akan mati umur 33 tahun saudara. Orang pertama yang dipanggil jadi muridnya adalah penjual soto, berkata, ikutlah aku. Supaya di surga tetap ada warung soto buat dia. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Lihat ya, dia berkata kepada pohon. Kalau Anda ngomong ke orang hari ini bilang, oh edan nih pohon aja ngomong. Alkitab berkata,
Dia berkata kepada pohon, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat 20, kita lompat ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Lalu Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Sebetulnya bukan itu kalimatnya. Terjemahan hurufiahnya begini. Have the faith of God. Milikilah imannya Allah. Itu iman apa, saudara? Yang punya kekuasaan, kuasa, daya cipta itu. The spoken word. Bukan hanya percayalah kepada Allah. Have the faith of God. Milikilah imannya Allah. Luar biasa. 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, berkatanya ke gunung. Berkata ke batu, berkata ke pohon, berkata ke gunung. Jangan salah, bukan minta ke batu, bukan minta ke pohon, bukan minta ke gunung. Berkata, perintahin. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi kalau Anda ngomong dengan percaya, itu akan terjadi. Anda ingat ceritanya Pak Yusak ketika di Surabaya, ada seorang bapak dan istrinya punya pohon mangga, sudah bertahun-tahun pohon cangkokan tidak ada buahnya, dan mereka ngeluh dengan Pak Yusak berkata, kenapa kok nggak ada buahnya? Terus Tuhan ngajari, peluk pohon itu, ngomong pohon-pohon, berbuah. Nah ini saudara, seringkali kita kebacut, dipeluki pohon mangga, ayo berbuah, nggak lama berbuah, banyak banget. Begitu makin masak, banyak buahnya, kerapiak, patah pohonnya saudara, malah mati. Kenapa? Terlalu berat, terlalu banyak buahnya. Sekian waktu lalu ada hamba-hamba Tuhan ngajari kita mendoakan. Kadang-kadang banyak orang itu kakinya panjang sebelah, tanpa disadari loh saudara ya. Kalau berdiri kelihatannya nggak kelihatan, tapi kalau dilihat itu beberapa mili, beberapa senti kelihatan itu. Nah kata orang itu bisa menimbulkan sakit di mana di pinggang segala macam lah. Terus dia ngajari, ayo katakan kepada yang pendek ini, tumbuh, memanjang. Cuman nggak diajari berapa lama dia mesti ngomong itu dan sampai batas mana. Memanjang. Satu hari ada orang yang kaki kirinya lebih pendek dari kanannya. Memanjang. Ternyata ujungnya setelah berhenti, kaki kirinya lebih panjang dari kaki kanannya, saudara. Wah, maaf, saya salah memberitahu, kurang lengkap. Harusnya memanjang sampai sama dengan yang kanan. Lalu dia berhenti. Nah, memanjang, malah lebih panjang dari yang kanan, saudara. Sekarang yang kanan didoakan, tapi diomongi ya, memanjang sampai sama dengan kiri. Jangan yang kiri dipendekin lagi, dia bilang sayang. Dia bilang sudah bagus kok. Perintahkan yang kanan, naik. Dan kami puluhan orang itu lihat, gerak. Luar biasa. Ada otoritas, daya cipta yang luar biasa. Dan sederhana loh. Cukup dengan perkataan Anda dan saya. Murah meriah toh? Capek Pak, minum air segelas, segar kembali, ngomong lagi saudara. Gak ada biayanya. Yesus ngajarin, katakan. Sekarang saya tunjukkan satu ayat yang luar biasa. Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal pertama. Di rumah tolong Anda baca seluruh pasal ini. Pendek kok saudara. Tentang penciptaan. Nah, nanti kalau Anda baca,
saudara akan menjumpai suatu kenyataan begini. Bahwa sebagian besar itu terjadi karena Alkitab berkata Allah menjadikan atau Tuhan menciptakan. Sebagian besar itu ada kata-kata seperti itu. Allah menjadikan, Tuhan menciptakan. Itu ada. Contoh ya. Misalnya di ayat yang ke-7, Allah menjadikan cakrawala. Oke. Lalu kemudian ayat yang ke-16, Allah menjadikan dua benda penerang. Matahari, bulan itu. Lalu kemudian ketika Anda lihat ayat 21, Allah menciptakan binatang laut. Juga burung, Allah menciptakan. Lalu pada ayat yang ke-25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, binatang melata, Allah menjadikan. Jadi semua itu, hampir semua Allah menciptakan, Allah menjadikan. Kalau manusia, Allah menjadikan bentuk manusia. Tapi ayat yang ke-11 itu aneh. Ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ayat 12, anehnya, tidak dikatakan maka Allah menjadikan pohon, tidak. Dikatakan tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, semua jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ketika dia soal tanah, dia berkata, tanah, hendaklah tanah menumbuhkan. Ayat 12, tanah menumbuhkan. Loh, kenapa tidak Allah menjadikan? Sebab rupanya tanaman, pohon dan sebagainya sudah ada, tapi tidak kelihatan. Cuma diperintahkan tumbuh. Tumbuh, saudara. Kalau binatang, Allah menjadikan. Burung, Allah menjadikan. Ikan, Allah menjadikan. Matahari, bulan, Allah menjadikan. Bahkan cakrawala, Allah menjadikan. Tapi kepada tumbuh-tumbuhan yang buahnya ada bijinya untuk makanan kita, ternyata di dalam tanah itu semua potensi kehidupan di situ. Dan kalau Anda baca terus itu, di tanah itu ada permata, ada emas, semuanya kekayaan di situ. Dan dia tidak berkata Allah menjadikan. Memang saya tahu Tuhan yang membuat semua. Tapi mekanismenya dia berkata tanah menumbuhkan. Karena ternyata sudah ada di situ, tapi belum terlihat. Nah, sekarang saya mau tanya, manusia diciptakan dari apa? Debu dan tanah. Semua yang Anda pengen makan sudah ada di sini. Semua perhiasan, batu, permata, kekayaan sudah di sini. Elia berkata, buatkan bagiku roti bundar dulu, sisanya buat kamu. Tepung ini tidak akan habis sampai masa menuai. Dan tepung janda Sarfat itu dilipat gandakan. Dapat dari mana tepung yang banyak? Ya di situ. Dilipat gandakan. Cuma dikatakan apa yang Tuhan katakan. Jadi seperti itu. Seorang janda dengan minyak satu buli-buli kecil. Anaknya mau diambil oleh orang yang meminjami dia uang. Elisa berkata, kamu minta tempayan dari tetanggamu, jangan terlalu sedikit, dan tuang. Tidak diajari minta minyak dari tempat lain. Ya minyak itu. Di dalamnya sudah ada sesuatu. Tinggal dilipat gandakan. Tuang. Baru berhenti
setelah tempayannya habis penuh semua. Lihat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, apa-apa yang kamu punya sebenarnya? Mereka berkata, cuma 5 roti dan 2 ikan, bawa kemari. Dan dilipat gandakan dari mana? Ya dari situ. Ada banyak potensi kehidupan luar biasa. Blessing, berkat Tuhan dalam hidupmu. Coba ngomong kepada sebelahmu dengan tenang, dengan cool dan keren. Di dalamku ada semua blessing, berkat Tuhan yang tidak terhingga. Aku ini orang yang sangat diberkati, you know. Kamu belum ketok-tok, saudara. Sebentar lagi ketok ini katanya. Ngomong kepada sebelahmu dengan tenang. Ini di sini. Beri salam, beritahu. Kenalkan, orang kaya baru segera akan hadir. Jangan perkenalkan, hutang saya banyak. Di sini loh. Hendaklah tanah menumbuhkan. Nah, dari bahan yang sama tuh tercipta kita. Tinggal diomong itu. Tumbuh buah yang berbiji, itu jadi makananmu. Semua potensinya di sini. Saya berdoa, Anda ngerti itu. Saya mau beri satu ilustrasi terakhir. Saya harap Anda memahami. Saya bawa sesuatu, saudara. Sebelum nanti seseorang meminumnya, saya mau pakai buat saudara. Tolong di close up kamera. Ini bukan wine untuk toast, saudara. Toast untuk keberhasilan kita, mari toast, bukan, saudara. Ada yang bisa lihat ini apa? Hah? Pak, kok seperti apa ya, Pak? Ndok. Ada seseorang berbahasa Jerman, saudara. Ndok. Memang ndok. Betul juga sih, ndok. Betul, saudara. Jelek banget ya bahasanya. Ndok. Ndok. Kok bisa ndok dari mana? Bahasa itu antik bener. Kok bisa ndok? Orang Inggris mengatakannya egg. Wah, luar biasa. Indonesia bagus telur. Orang kita ndok. Ndok ini, saudara. Anda lihat ndok, saudara? Ndok mentah ini. Kalau terlalu banyak bisa bisulen dan menghasilkan ndok-ndok baru dalam diri kita. Tenang, ndok. Tapi ndok ini memang ndok. Saya harap Anda ingat ndok ini. Kalau ndok ini, saudara, saya masukkan ke wajan yang panas, saya goreng, jadi ndok goreng. Kalau saya beri kecap, saya aduk, jadi ndok kecap. Kalau saya rebus, jadi ndok godok, saudara. Apapun namanya, whatever. Kalau Anda tega, masukkan jarimu, Anda aduk, Anda cari. Di dalamnya tidak ada benda keras apapun. Nggak ada. Tidak bisa bergerak kemana-mana dengan bebas. Nggak terdengar suara apapun dari ndok ini. Nggak ada apa-apa. Selama di dalam kulitnya dan tidak saya keluarkan, ya ini nggak ada apa-apanya sih. Ndok ini banyak fungsinya. Para demonstran juga seringkali memakainya untuk dilemparkan ke orang yang dia tidak suka. Penjahat konon sekarang menggunakan ndok juga untuk merampok. Dilemparkan pada kaca mobil, semakin dicoba dihilangkan dengan wipernya makin tambah burem. Itu khasiat ndok untuk ngerampok ada juga. Tapi tahukah saudara, di dalamnya ini ada potensi kehidupan yang luar biasa. Kalau saya biarkan dia terbungkus dengan baik di dalam kulitnya, dan seekor induk ayam mengeraminya selama 3 minggu, maka 3 minggu dari sekarang,
saudara tidak akan melihat ndok ini lagi, saudara. Anda akan lihat satu makhluk kecil yang lucu dan imut keluar, dan itu namanya bukan anak ndok, anak ayam, saudara. Dan tiba-tiba kalau Anda nanti lihat dia tambah gede, Anda goreng, Anda makan ayam goreng, Anda lihat ada bulunya sebelum dipotong itu, tapi sekarang nggak kelihatan bulunya sama sekali. Kalau ndok ini banyak bulunya, saya juga nggak mau makan, saudara. Jijik kan? Tidak ada paruhnya, tidak ada cakarnya yang dijual di Chinese food itu. Nggak ada juga brutunya. Yang banyak orang tua nipu anak-anaknya, cuma makan brutu, nah nanti kamu di belakang. Lah brutu buat siapa, Bu? Buat aku aja, katanya. Sebab orang tua tahu itu paling enak. Anda tahu ada tengkoraknya, ada matanya, ada paruhnya, bisa bersuara. Kalau dia nanti jadi ayam betina bisa ngendok juga, saudara. Di mana sebetulnya semua itu? Gerak yang lincah dari ayam, suaranya, kemampuannya untuk jalan, untuk lari. Nggak ada. Tidak berarti tidak ada. Hanya belum terlihat. Sebuah proses simple akan mengubah benda mati ini jadi benda hidup. Ya kan, saudara? Berapa banyak yang sadar dalam dirimu ada banyak, maaf nih, endok-endok seperti ini dalam diri saudara yang sewaktu-waktu bisa keluar dan jadi kenyataan. Tuhan menciptakan kita dengan semua potensi kehidupan ilahi yang begitu kuat. Dan itu akan jadi dengan rema, the spoken word, perkataan yang diucapkan. Kenapa tidak mulai sekarang kalau Anda mau bisnis, Anda ngomong ke barang daganganmu berkata, laris kamu dalam nama Yesus, terjual dengan harga baik. Anda mau punya tanah, mau dijual, Anda puteri berkata, ayo tanah hasilkan duit buat aku. Sorry kita harus berpisah sementara, tapi aku butuh duit, bukan butuh kamu. Ntar gua kaya, gua beli lagi kalau Tuhan menghendaki. Ayo dalam nama Yesus. Kalau rumahmu sempit ngomong, melar dalam nama Yesus. Tambah gede. Gak ada tempat pindah, naik kebanjiran. Naik. Tunjuk ke gunung sana, naik. Pindah di candi sana, saudara. Oh saya kebanjiran terus Pak, candi tidak akan kebanjiran. Percayalah tidak ada Nuh kedua, saudara. Secara jasmani. Perintahkan sesuatu. Ucapkan sesuatu. Ngomong ke dirimu. Ini loh, aku ini orang diberkati. Maka itu akan jadi dalam hidup saudara. Sekarang terserah saudara. Anda biarkan ndok tetap jadi ndok. Atau Anda mau kembang biakkan ini. Buat kita. Nah ajaibnya. Alkitab mengatakan dalam kitab Kejadian, coba lihat ayat terakhir. Kejadian pasal 1 lagi, balik lagi, Kejadian pasal 1. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan perhatikan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata melayang-layang di sini sebetulnya terjemahan yang paling tepat seperti induk ayam mengerami telurnya. Wow. Ada Roh Kudus yang mengerami kita. Kenapa kita perlu penuh dengan Roh Kudus? Karena perlu dierami. Lalu kita katakan seperti janji Tuhan, semua potensi kehidupan keluar, semua karunia keluar, perintahkan keluar, semua perintahkan keluar.
berkat yang Tuhan sudah taruh jatah kita tumbuh keluar. Saudara akan lihat hidup Anda dan saya akan berubah total sejak hari-hari ini. Siapa yang mau berkata amin dengan apa yang Tuhan janjikan? Kita mau praktekkan apa yang Tuhan katakan hari ini. Nanti saya mau ajak saudara untuk ucapkan sesuatu. Setelah itu saya beri waktu 1 menit. Anda ucapkan sendiri seperti kebutuhan saudara. Yang itu saya tidak bisa dikte karena Anda punya kebutuhan bervariasi. Anda ucapkan seperti yang Tuhan tuntun. Dan lihat perubahan yang luar biasa akan terjadi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Amen saudara. Terlalu banyak kita mengeluh. Mari kita buat pengakuan. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Siang berkati malam, aku diberkati. Yes Lord. Siang berkati malam, aku diberkati. Sekarang katakan kepada dirimu dalam nama Yesus. Aku orang diberkati. Aku diberkati. Di dalam hidupku sudah tersedia semua berkat, keberhasilan, sukses, kelimpahan, kesehatan, masa depan cerah, rencana Tuhan yang sempurna, semua karunia, buah roh, karakter ilahi, kebenaran Tuhan di dalam diriku sudah tersedia. Tuhan Yesus sudah memberikannya dalam hidupku. Walaupun mataku belum melihatnya, tapi aku percaya semuanya sudah ada di dalam diriku. Di dalam nama Yesus, aku mau katakan semua berkat, semua yang Tuhan taruhkan dalam hidupku, semua berkat yang sudah ditanam dalam hidupku berbuah, jadi nyata, firman, jadi daging. Semua janji yang Tuhan berikan terjadi. Tidak ada janji Tuhan yang gugur. Semua jadi, berbuah dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Anda ngomong pada dirimu apa yang Anda yakin dari Tuhan. Katakan. Irasyatakan. Jangan bahasa roh. Yang lain semua katakan. Masing-masing katakan. Tidak usah teriak-teriak, tapi katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Yes Lord, jadi. Semua kehendak Tuhan, rancangan Tuhan yang sempurna jadi. Selesai juga sampai garis akhir. Jadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau dengar pengakuan kami. Kami ucapkan perkataan janji Tuhan. Maka biar terjadi dalam nama Yesus. Dimeteraikan dalam nama Tuhan Yesus. Dimeteraikan dalam nama Tuhan Yesus. Aku jadi berkat sekarang.